Risk exposure. Outline. Pertama, konsep dan pentingnya risk exposure. 2. Jenis-jenis risk exposure. 3. Identifikasi risk exposure. 4. Analisis likelihood and impact. 5. Risk mapping dan prioritisasi. 6. Strategi, mitigasi, dan pengendalian. 7. Studi kasus dan action plan. Tujuannya memberikan pemahaman tentang konsep risk exposure dan perannya dalam sistem manajemen risiko, melatih peserta mengidentifikasi, menganalisis, dan memetakan risk exposure secara sistematis, membekali peserta agar mampu menentukan prioritas risiko berdasarkan likelihood, impact, dan tingkat paparan. Mendorong peserta menyusun strategi mitigasi dan rencana tindak lanjut yang tepat terhadap risk exposure. Pertama, konsep dan pentingnya risk exposure. 1.1 Definisi risk exposure. 1.2 Peran risk exposure dalam sistem manajemen risiko. 1,3 Hubungan risk exposure dengan enterprise risk management. Risk exposure adalah tingkat potensi kerugian atau dampak yang mungkin dialami organisasi akibat suatu risiko. Tidak hanya sekadar ada risiko, tetapi juga seberapa besar kemungkinan risiko itu terjadi likelihood dan seberapa besar konsekuensinya impact. Dengan kata lain, risk exposure menggambarkan besarnya paparan organisasi terhadap risiko. (1,2) Peran risk exposure dalam sistem manajemen risiko. Risk exposure menjadi ukuran utama untuk menentukan prioritas dalam pengelolaan risiko. Tanpa memahami risk exposure, organisasi sulit memutuskan risiko mana yang perlu ditangani lebih dulu. Dengan perhitungan risk exposure, manajemen bisa mengalokasikan sumber daya waktu, biaya, tenaga dengan lebih efektif, menyeimbangkan antara risiko yang dapat diterima, acceptable risk, dan yang harus dikendalikan, menghubungkan kegiatan pengendalian risiko dengan tujuan bisnis. 1,3 Hubungan risk exposure dengan enterprise risk management. Dalam kerangka enterprise risk management, risk exposure adalah fondasi analisis. ERM menuntut organisasi mengelola risiko secara menyeluruh di semua aspek bisnis. Risk exposure menjadi dasar untuk mengidentifikasi risiko strategis, operasional, finansial, kepatuhan, dan reputasi. Mengukur dampaknya terhadap pencapaian tujuan organisasi. Menyusun laporan risiko kepada manajemen puncak dan pemangku kepentingan. Dengan memahami risk exposure, organisasi bisa lebih proaktif, bukan hanya reaktif, dalam menghadapi ketidakpastian. Kedua, jenis-jenis risk exposure. 2,1 Strategic exposure. 2,2 Operational exposure. 2,3 Financial exposure. 2.4 Compliance and legal exposure. 2.5 Reputational exposure. 2.1 Strategic exposure. Risiko yang muncul dari pengambilan keputusan strategis organisasi. Contohnya, masuk ke pasar baru tanpa analisis mendalam, peluncuran produk yang gagal, atau strategi ekspansi yang tidak sesuai tren industri. Jika salah langkah, dampaknya bisa langsung pada kelangsungan bisnis jangka panjang. 2.2 Operational exposure. Risiko yang timbul dari kegiatan operasional sehari-hari. Misalnya, kerusakan mesin produksi, gangguan rantai pasok, kesalahan manusia human error, atau kegagalan sistem IT. Risiko ini berdampak pada kualitas, efisiensi, dan kontinuitas proses kerja. 2.3 Financial exposure. Risiko terkait kondisi keuangan organisasi, termasuk fluktuasi nilai tukar
kenaikan biaya bahan baku, piutang macet, atau kesalahan dalam pengelolaan kas. Financial exposure dapat mengganggu arus kas, profitabilitas, bahkan kelangsungan usaha. 2.4 Compliance and Legal Exposure. Risiko akibat ketidakpatuhan terhadap hukum, regulasi, atau standar yang berlaku. Contoh, pelanggaran aturan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, pajak, atau kontrak. Dampaknya berupa sanksi, denda, pencabutan izin usaha, bahkan proses hukum. 2.5 Reputational Exposure. Risiko yang memengaruhi citra dan kepercayaan stakeholder terhadap organisasi. Misalnya, produk cacat yang mencuat di media, pelayanan buruk, konflik manajemen, atau krisis komunikasi. Kerusakan reputasi seringkali lebih sulit diperbaiki dibanding kerugian finansial. Ketiga, identifikasi risk exposure. 3,1 Teknik identifikasi brainstorming, checklist, historical data, wawancara 3,2 sumber data internal dan eksternal, 3,3 penyusunan daftar risk exposure. 3,1 Teknik identifikasi brainstorming, checklist, historical data, wawancara. Brainstorming mengumpulkan ide risiko melalui diskusi kelompok, lintas fungsi agar semua potensi risiko terungkap. Checklist menggunakan daftar risiko standar sebagai panduan agar tidak ada risiko penting yang terlewat. Historical data meninjau data kerugian, insiden, atau audit sebelumnya untuk menemukan pola risiko yang berulang. Wawancara menggali informasi langsung dari pihak yang terlibat dalam proses karena mereka sering memahami risiko praktis yang tidak tercatat. 3,2 Sumber data internal dan eksternal. Internal, laporan keuangan, laporan insiden, hasil audit internal, data produksi, laporan keluhan pelanggan. Eksternal, regulasi pemerintah, laporan industri, benchmark pesaing, tren pasar, data dari asosiasi atau lembaga riset. Menggabungkan keduanya memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai potensi risk exposure. 3,3 Penyusun daftar risk exposure, mengompilasi semua potensi risiko yang berhasil diidentifikasi, mengelompokkan risiko berdasarkan kategori strategic, operational, financial, compliance, reputational, menyusun daftar awal yang nantinya akan dianalisis lebih lanjut pada tahap penilaian likelihood dan impact. Keempat, analisis likelihood dan impact. 4,1 skala, kemungkinan likelihood 4.2 skala dampak impact. 4,3 penilaian kuantitatif, dan kualitatif 4,4 contoh sederhana, perhitungan. 4,1 skala, kemungkinan, mengukur seberapa sering risiko mungkin terjadi, biasanya dinilai dalam skala misal, sangat jarang, jarang, mungkin, sering, sangat sering. Contoh, kerusakan mesin yang rata-rata terjadi 1 kali per bulan, memiliki likelihood tinggi. 4,2 skala dampak, mengukur seberapa besar konsekuensi jika risiko terjadi, bisa berupa dampak finansial, operasional, hukum, atau reputasi. Skala umum, rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi. Contoh, kegagalan sistem IT yang menghentikan produksi selama 2 hari, impact tinggi. 4,3 penilaian kuantitatif dan kualitatif. Kualitatif, menggunakan skala deskriptif, misal, rendah, sedang, tinggi, cocok untuk risiko yang sulit diukur angka pastinya. Kuantitatif, menggunakan angka atau rumus, misalnya risk exposure equals likelihood times impact, nilai kerugian, lebih akurat, tetapi butuh data valid. 4,4 contoh sederhana, perhitungan. Likelihood equals 4 sering. Impact sama dengan 3 sedang risk score equals 4. 3 sama dengan 12. Semakin tinggi skor, semakin besar risk exposure
yang harus diprioritaskan. Kelima, risk mapping dan prioritisasi. 5,1 Pembuatan risk matrix heat map. 5,2 Pengelompokan risiko berdasarkan level exposure. 5,3 Penentuan prioritas risiko utama. 5,1 Pembuatan risk matrix. Risk matrix adalah alat visual untuk menggambarkan risiko berdasarkan likelihood kemungkinan dan impact dampak. Biasanya berbentuk tabel 5x5 dengan sumbu X, likelihood dan sumbu Y. Impact, warna digunakan untuk menunjukkan tingkat risiko. Hijau rendah, kuning sedang, merah tinggi. 5,2 Pengelompokan risiko berdasarkan level exposure. Setelah setiap risiko diberi skor likelihood times impact, masukkan ke dalam risk matrix. Risiko terbagi menjadi beberapa level. Low exposure dapat diterima tanpa tindakan besar, medium exposure perlu pengendalian terbatas, high exposure harus diprioritaskan dengan tindakan mitigasi segera. 5,3 Penentuan prioritas risiko utama. Dari risk matrix, pilih risiko yang masuk zona merah high. Pertimbangkan juga faktor tambahan seperti regulasi, reputasi, dan sensitivitas stakeholder. Buat daftar 3-5 risiko prioritas yang harus segera ditindaklanjuti. Keenam, strategi mitigasi dan pengendalian. 6,1 Opsi mitigasi, risiko 5T, treat, terminate, transfer, tolerate. 6,2 Contoh penerapan dalam organisasi. 6.3 Integrasi ke dalam kebijakan organisasi. 6,1 Opsi mitigasi risiko. Avoid, terminate, menghindari, menghentikan aktivitas yang menimbulkan risiko. Contoh, membatalkan proyek yang berisiko tinggi, reduce threat, mengurangi, mengambil langkah untuk menurunkan likelihood atau impact. Contoh, preventive maintenance, untuk mengurangi risiko kerusakan mesin. Transfer, mengalihkan, memindahkan risiko ke pihak lain. Contoh, membeli asuransi atau outsourcing. Accept, tolerate, menerima, menyetujui risiko jika biayanya lebih kecil dibandingkan dampaknya. Contoh, menerima fluktuasi harga bahan baku dalam batas tertentu. Postpone, delay, menunda pelaksanaan kegiatan yang berisiko tinggi sampai kondisi lebih terkendali atau data lebih lengkap tersedia. 6,2 Contoh penerapan dalam organisasi. Operasional, SOP baru untuk mengurangi human error. Keuangan, hedging untuk melindungi dari risiko nilai tukar, kepatuhan. Audit internal berkala untuk memastikan kepatuhan regulasi. Reputasi, rencana komunikasi krisis untuk mengurangi dampak isu publik. 6,3 Integrasi ke dalam kebijakan organisasi. Strategi mitigasi harus disetujui manajemen dan masuk ke dalam risk register. Pengendalian risiko diintegrasikan ke proses bisnis, misal budgeting, perencanaan operasional, dan KPI. Evaluasi efektivitas strategi secara berkala melalui monitoring.